Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Rabu 16 Oktober 2024 yang berjudul Pangeran Kehidupan. Ayatnya dalam Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Di atas semua yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan terletak tanggung jawab untuk memenuhi amanat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 dan 20. Kristus sendiri telah memberi kita contoh tentang bagaimana kita harus bekerja. Bacalah Matius pasal 4 dan pelajari metode apa yang diikuti Kristus, Pangeran Kehidupan, dalam pengajarannya. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon ialah bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Dalam Matius 4 ayat 13 sampai 16. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22. Para nelayan yang sederhana ini adalah murid-murid Kristus yang pertama. Ia tidak mengatakan bahwa mereka akan menerima sejumlah uang untuk pelayanan mereka. Mereka harus mengambil bagian bersama dia dalam penyangkalan diri dan pengorbanannya. Dalam arti sebenarnya, Kristus adalah seorang misionaris medis. Dia datang ke dunia ini untuk memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Dia datang sebagai penyembuh raga serta jiwa manusia. Pekabarannya adalah bahwa kepatuhan pada hukum kerajaan Allah membawa kesehatan dan kesejahteraan bagi pria dan wanita. Renungkan lebih dalam. Sudahkah saya menyediakan metode yang digunakan Yesus untuk melayani kebutuhan jasmani dan rohani orang yang terhilang? Apakah yang dapat saya pelajari dari cara Yesus melayani? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kembali poin-poin yang penting kita dapatkan lewat renungan kita hari ini. Yesus, Pangeran Kehidupan itu, dia hadir di dunia ini. Dan dalam kehidupannya dia memanggil muridnya, dia berkeliling untuk mendapatkan murid-murid itu. Mereka adalah orang yang sederhana. Mereka berada di pinggir danau, mereka adalah para nelayan. Ini adalah murid-murid yang pertama yang dipanggil Tuhan. Dan ini digunakan Tuhan untuk contoh juga bagi kita. Bagaimana panggilan Yesus kepadanya yang tidak menjanjikan terhadap pendapatan yang mereka akan terima, tetapi justru Tuhan menginginkan supaya mereka mengikut Yesus dengan penuh kasih. Tentu hal yang sama pada saat perintah agung itu diberikan kepada kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Inilah yang dimaksudkan Tuhan, supaya semua orang diperkenalkan kepada Kristus. Pekabaran-pekabaran kebenaran Kristus ini dibawakan oleh murid-murid Yesus. Tentu kitalah yang menerima panggilan ini. Apakah panggilan ini hanya sebatas kepada diri kita sendiri untuk keselamatan kita sendiri, atau justru kita terpanggil untuk bersukacita menyampaikan kabar keselamatan ini pergi kepada setiap orang untuk memberitakan Injil. Saudaraku, inilah menjadi pergumulan kita sehingga Yesus segera akan datang, karena jikalau sudah kebenaran ini nyata hadir ke semua penjuru dunia ini. Semoga Tuhan menolong kita, menguatkan kita
dalam komitmen ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa kami sembahkan kepadamu. Oleh karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa menjadi bagian kami senantiasa. Terima kasih panggilan Tuhan menjadi bagian kami Bapa untuk hidup dalam kebenaran dan juga menerima keselamatan melalui kematian Yesus Kristus. Dan biarlah akan panggilan Tuhan menjadi bagian kami juga Bapa, supaya kami terlibat di dalam pekerjaan misionaris ini untuk menyebarluaskan kabar keselamatan ini, sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan akan datang dan mereka dapat menerima Engkau sebagai juru selamat mereka. Biarlah Tuhan tolong kami Bapa, berikan hikmat akal budi dari sorga, supaya kami dapat dengan penuh bijaksana, dengan penuh kerendahan hati dan tuntunan roh, sehingga banyak jiwa yang akan dituntun untuk lebih dekat kepadamu saja. Berkatilah umat-umat Tuhan dimanapun berada. Sembari kami menantikan kedatangan Tuhan, kami juga harus menjalankan hidup kami Bapa untuk tetap bertahan dan setia. Bukakan tingkap langit, mencurahkan berkat dalam hidup anak-anak Tuhan, sehingga kebutuhan kehidupan selalu terpenuhi. Anak-anak dalam pendidikan, dalam perkuliahan, demikian juga yang mencari pekerjaan, Tuhan tuntun dalam perkembangan mereka, tuntun di dalam segala harapan dan kerinduan mereka. Dan biarlah dalam meraih harapan cita-cita mereka juga tetap setia dalam kebenaran. Berkati umat-umat Tuhan yang sakit hari ini Bapa, Tuhan akan tumpangkan kuasa-Mu, berikan mujizat-Mu supaya pemulihan terjadi, dan mereka juga bersuka cita merasakan hadirat Tuhan senantiasa menjadi bagian anak-anak-Mu. Demikian juga berdoa bagi para anak-anak yatim, janda-janda yang membutuhkan ya Bapa. Tolonglah kiranya supaya mereka juga merasakan bagaimana kepenuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa, Tuhan memberkati juga bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang akan senantiasa memberikan hikmat, akal budi bagi para pimpinan, supaya dapat menuntun dan mengarahkan akan berjalannya pemerintahan dengan baik. Dan tentu harapan kami juga supaya kami tetap memiliki kebebasan dalam memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.